Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini Pak Dio akan melanjutkan penjelasan materi tentang UKBM 2, khususnya kegiatan belajar 2. Nah, di sini kita akan belajar memodelkan kalimat bahasa Indonesia atau kalimat cerita. Kemudian kita modelkan dalam bentuk matematika. Nah, di sini di kegiatan belajar 2 sudah ada masalah. Nah, di sini yaitu soalnya adalah PT Dikasindo adalah suatu pengembang perumahan di daerah pemukiman baru. PT tersebut memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi. Itu berencana akan membangun dua tipe rumah, yaitu tipe anyelir dengan luas 130 meter persegi dan tipe bougainville dengan luas 90 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 150 unit. Pengembang merancang laba tiap-tiap tipe rumah, yaitu yang pertama itu 2 juta, yang satunya adalah 1.500.000. Kemudian di sini perintahnya adalah buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, kemarin kita di kegiatan belajar 1 kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan. Nah, di soal untuk kegiatan belajar 2 ini itu akan kita pakai yaitu dengan soal cerita itu bagaimana kita merubah ke dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, langkah-langkah untuk menyelesaikan di sini yaitu untuk memudahkan kita ya. Jadi ketika kita belum mahir untuk mengerjakan soal ini adalah langkah-langkah untuk memudahkan kalian. Yang pertama itu adalah menulis kendala-kendala. Jadi dalam soal itu keterbatasan dari soal di sini untuk para pengembang perumahan, yang pertama itu yaitu luas tanah yang dimiliki itu hanya 12.000 meter persegi, jadi tidak lebih dari itu. Jadi keterbatasannya itu. Kemudian dengan 12.000 meter persegi itu akan dibangun rumah yang satu tipenya adalah 130 meter persegi, yang satunya adalah 90 meter persegi. Nah, kemudian kalau pengembang tersebut itu hanya bisa membuat 150 unit ya. Hanya bisa membuat 150 unit. Jadi di sini pun juga termasuk kendala atau keterbatasan dari si pengembang. Nah, kemudian setelah kita menuliskan kendala-kendala atau keterbatasan, kita memisalkan. Kemudian kita membuat sebuah tabel. Di sini kita memisalkan bahwa banyak rumah tipe anyelir itu adalah X, kemudian banyak rumah tipe bougainville itu adalah Y. Kalian boleh membuat tabel seperti ini. Ini hanya contoh, seandainya memang kolom dan barisnya tertukar atau enaknya pemahaman kalian nggak apa-apa. Nah, di sini kita menulis kendala, kemudian tipe anyelir X, tipe bougainville Y, kemudian jumlah dari persediaan. Nah, di sini kalau kita melihat soal tipe anyelir yang ada berapa? 130 ya. Kita tulis di sini, kemudian yang bougainville itu 90. Nah, luas atau ketersediaan dari luasnya berapa? 12.000. Kemudian banyak rumah itu pasti masing-masing satu ya. Masing-masing satu. Kemudian untuk jumlah keseluruhan itu adalah 150 unit. Nah, kemudian dari tabel dan kendala-kendala yang ada di atas,
kita bisa membuat sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya seperti ini. Tadi 130 itu kan punyanya anyelir, sehingga dia diberi X. Kemudian yang Bougainville 90Y ya. Jadi 130X ditambah 90Y, total dari keseluruhan luasnya adalah 12.000. Nah, kemudian dari tabel yang untuk masing-masing rumah, karena masing-masing satu, ya kita tulis X plus Y, karena variabel koefisien dari masing-masing ini adalah 1. Dan kemudian jumlahnya itu tidak lebih dari 150 ya, sehingga tanda pertidaksamaan dari keduanya yaitu kurang dari sama dengan. Nah, kemudian di sini diberikan bahwa X itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Ya, karena yang kita bahas adalah rumah. Rumah itu nggak ada yang negatif, atau benda itu tidak ada yang negatif. Jadi kalau kita mau bangun rumah di perumahan, jumlahnya ya mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Nggak mungkin rumahnya -1, nggak ada. Ya, jadi di sini untuk sistemnya dibuat X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita menuliskan yang namanya fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan dari apa sih yang ingin diminta di dalam soal. Nah, pengembang perumahan tersebut merencanakan labanya itu masing-masing untuk anyelir 2 juta, kemudian untuk Bougainville adalah 1.500.000. Nah, keuntungan pengembang tersebut dalam permasalahan ini nantinya akan dinyatakan sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran, atau bisa disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi yang akan dioptimumkan. Nah, maka fungsi tujuan permasalahan ini dinyatakan sebagai Z. Ini adalah lambang untuk fungsi tujuan ya, dari f x, y, kemudian 2 juta X ditambah 1.500.000Y. Jadi tujuannya kira-kira untuk mendapatkan untung yang maksimal, kita akan membangun rumah tipe anyelir itu berapa, kemudian yang Bougainville berapa, sehingga nanti akan mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi untuk model matematika masalah di atas di UKBM kalian bisa diisi seperti ini ya. Jadi 130X ditambah, mohon maaf, ini adalah 90Y ya. Kemudian 12.000. Nah, kemudian X ditambah Y kurang dari 150, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan kemudian Z sama dengan fx, y 2 juta X ditambah 1.500.000Y. Jadi kalau masalah untuk memodelkan berarti modelnya seperti ini. Jadi dari soal yang panjang tadi, kalau ditulis dalam bentuk matematika bentuknya seperti ini. Nah, kemudian masalah 2 ya, kita baca. Sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Kemudian rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing itu 200 tangkai dan satunya adalah 100 tangkai. Rangkaian 1 dijual seharga 200.000 dan rangkaian 2 dijual 100.000. Nah, buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Nah, di sini perbedaan dengan masalah yang pertama, di sini ada gabungan ya. Karena ada rangkaian. Yang namanya rangkaian itu enggak cuma 1,
jadi lebih dari 1. Yang dirangkai apa? 2 bunga. Nah, kemudian cara untuk membuat tabelnya seperti apa, membuat modelnya seperti apa. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Untuk memudahkan kita menuliskan kendala-kendala yang ada. Jadi saya di sini menuliskan persediaan bunga mawar itu hanya 200 tangkai dan bunga anyelir itu adalah 100 tangkai. Nah, ini persediaannya. Hanya segini, nggak bisa lebih ya. Nah, kemudian saya memisalkan bahwa X itu adalah banyak dari rangkaian 1. Kemudian Y adalah banyak dari rangkaian 2. Kemudian kalau saya tulis dalam tabel, nah di sini saya tulis kendalanya ya, istilah kendala-kendala yang ada. Untuk rangkaian 1X, rangkaian 2Y, di sini adalah persediaan. Nah, di sini ada 2 macam bunga. Bunga mawar untuk rangkaian 1 kan 10. Kemudian untuk anyelirnya 15, kemudian yang satunya 20, yang satunya 5. Persediaannya 200, kemudian yang satunya adalah 100. Nah, ini harga jual dari harga rangkaian 1 itu dijual 200. Kemudian rangkaian 2 itu adalah 100.000. Jadi seperti ini bentuk bentuk tabelnya. Nah, setelah itu kita membuat fungsi tujuan. Fungsi tujuan di situ kira-kira berapa banyak rangkaian 1 dan berapa banyak rangkaian 2. Jadi tetap nulisnya kayak tadi ya, Z sama dengan fx, y, kemudian tujuan yang akan dicapai. Nah, kita lihat dulu ya, kita lihat kembali. Untuk yang fungsi kendala itu sistemnya seperti apa ya. Jadi kita melihat khusus untuk bunga mawar di sini ya, bunga mawar bahwa rangkaian 1 memerlukan 10, kemudian untuk rangkaian 2 bunga mawar itu 20, kemudian persediaannya adalah 200. Kemudian untuk bunga anyelir rangkaian 1 15, rangkaian 2 nya 5, persediaannya adalah 100. Kemudian setelah itu kita masukkan tadi ya di dalam fungsi tujuan bahwa model matematikanya itu 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 200, kemudian 15x ditambah 5y kurang dari 100. Nah, kemudian karena sama seperti perumahan tadi, sama-sama benda nggak ada yang negatif, berarti rangkaiannya itu ya mulai 0, 1 dan seterusnya, sehingga X dan Y nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi tujuannya kita tulis di bawah ini. Jadi model matematika dari soal yang kedua itu seperti ini ya. Nah, kemudian untuk lebih paham tentang pembelajaran kita hari ini, kita berlatih di Ayo Berlatih nomor 1 sampai 5. Namun cukup untuk kalian pilih dari 1 sampai 5 ini, pilih 2 soal saja ya. Pilih 2 soal saja. Jadi boleh nomor 1 sama 5, 1 sama 2 dan seterusnya. Jadi nomor 1 sampai 5 ini pilih 2 saja. Namun jika memang kalian mempunyai banyak waktu, dikerjakan semua lebih bagus. Gitu ya. Mungkin itu saja dari Pak Dio. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui chat WA. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.